apa? Kenapa orang yang mimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati sama semua suaranya? Gayanya apa semua sama? Dan dipercaya dalam kepercayaan bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar, waktu bayi lahir langsung tali pusatnya disimpan satu tempat. Dikasih benda penerang, lampu teplok atau lampu. Supaya apa itu? Nah, ini yang saya jelasin. Saya minta 3 orang ke sini ya, sukarela, laki semua. Dan ini adalah rahasia dari ilmu ngerogo sukmo Pak Gilbert, yang disebut tali batin dan nanti ada hubungan dengan kawin roh. Ini contoh ya. Pak Andreas ini ya. Sebelum dia sebesar ini pasti pernah menjadi seorang bayi. Langsung di sini ada setan. Yang jadi pertanyaan, apa dasar hukumnya? Kok pasti ada setan di situ? Alkitab berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum mengelilingi kita. Berarti kan ada di sekitar kita. Ada di sekitar. Dan di sini ada malaikat. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Maka dalam kepercayaan dulu ada jin baik dan jin jahat. Tapi sebenarnya itu hanya karena kurang pemahaman dasar yang benar aja. Nah, pada waktu usia 1 tahun, roh ini membentuk sama dengan dia 1 tahun. Maka disebut saudara kembar. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini akan mewujudkan dirinya sama dengan dia 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Nah, waktu usia 18 tahun, dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat kabur. Dia bertapa untuk melatih namanya mati dalam hidup, hidup dalam mati, penyatuan 5 indera. Sekarang gini. Waktu dia bertapa, pertama kali yang harus dia lihat adalah satu, ini. Yang wujudnya sama dengan ini, berhadapan gini. Wujudnya sama dengan dia, tapi kelihatan telanjang. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk dalam hidupnya. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain, dan termasuk untuk dasar ilmu ngrogo sukmo namanya tali batin. Nah, pada waktu usia 70 tahun mati gini. Karena dia menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan, langsung rohnya ke dunia orang mati. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat namanya terowongan alam kematian. Itu seperti gini, Pak Gilbert, lubang gini, gelap gulita. Dan siapapun yang masuk ke situ tidak bisa kembali. Kalau saya ditanya pernah masuk itu belum? Belum. Buktinya saya masih kembali. Itu namanya terowongan ke alam kematian. Dan yang ada di kuburannya adalah ini. Yang wujudnya sama dengan dia. Ingat, ini mendampingi sejak lahir. Tahu kebiasaannya, tahu segalanya 100%. Dan roh ini pula yang menghubungi keluarganya ini. Orang tuanya, anak cucunya, semua. Makanya suami bisa sama. Ketemu almarhum sebetulnya iya. Makanya suaranya bisa sama. Ya. Nah, jadi gini Pak Gilbert. Pemanggilan arwah itu yang datang bukan arwah orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya gini. Ada korban pembunuhan. Kebetulan kan saya dulu kan sering ditugasi seperti itu. Ada korban pembunuhan ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, langsung saya akan panggil roh saudara kembarnya Pak Gilbert. Karena kita tahu arwah yang sudah meninggal itu tidak akan bisa balik. Tapi ini kan harus dirahasiakan Pak Gilbert. Jadi dukunnya sebetulnya tahu. Tapi dukun jadi waktu manggil
Sulaiman manggil Salomo, waktu Salomo manggil Samuel, dukunnya tahu. Ingat, pada waktu dipanggil itu yang datang itu bukan arwah orang mati. Yang saudara kembar ini Pak Gibran. Nah, langsung datang, disitulah langsung tahu jalannya pembunuhan. Kan darahnya menuntut. Dari darah menuntut itulah ada dasar alasan memanggil saudara kembar. Nah, kalau yang di kitab Samuel tentang Saul memanggil arwah Samuel, itu bukan arwah Samuel Pak Gibran. Apa dasarnya? Kan gitu Pak Gibran. Ya. Banyak orang salah tafsir Pak Gibran. Pertama, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu datang dari atas Pak Gibran. Contohnya Elia dan Musa. Ya. Pertama itu. Kedua, Saul sendiri tidak lihat. Yang ngomong adalah perempuan di Endor itu. Ya. Ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Ngomong gini, Saul, engkau bersama-sama keluargamu, anak-anakmu semua, bersama aku besok. Kenyataannya istrinya Daud, Mikal lolos. Kedua, Mephiboset, cucu dari Saul lolos. Yang ketiga, Isiboset, anak kandung Saul tidak mati di hari itu pertempuran. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Itu bukan arwah Samuel. Ya. Nah, bagaimana dengan kepercayaan pada sio-sio? Dari kecil saya diajar seperti ini Pak Gibran. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Nah, nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Apa tuh nasib, apa itu takdir? Nah, ini seru nih. Nasib itu adalah keputusan kita, mau kaya atau miskin. Kamu malas tidak mungkin bisa kaya itu. Yang bisa merubah nasib kamu adalah dirimu sendiri. Tapi takdir itu ada dua. Kamu lahir pasti mati. Itu takdir. Jadi yang harus mewarnai hidup kita adalah perjuangan kita. Perjuangan. Kedekatan pada Tuhan. Kita ngomong bukan Kristen begitu ya. Iya. Guru saya ngomong sama saya, nasib tergantung dirimu, hatimu dan perjuanganmu. Takdir kamu tidak bisa lolos. Yaitu apa? Manusia lahir dan pasti mati. Itulah takdir. Jadi saya dari Kita kecil. mau umur panjang atau umur pendek tergantung kita. Kalau mau mati cepat itu gampang Pak Gibran. Cepat tapi nikmat. Ada caranya Pak Gibran. Makan durian sama makan sate kambing tiap hari. Dan duriannya musangking. Walaupun doa juga lewat ya kayak begitu. Nah, apa kerugiannya? Apa hubungannya antara nasib sama sionya orang? Kan banyak orang bilang, wah ini sio ini tahun ini jelek. Gini Pak Gibran. Dari kecil saya dilatih sama guru saya. Mereka percaya tidak apa-apa itu order dan omset. Tapi yang kita yang tahu jangan percaya. Gitu Pak Gibran. Jadi dari kecil itu saya tidak percaya telapak tangan dan hari kelahiran. Tidak percaya. Pasien boleh percaya. Yang percaya silahkan percaya, itu urusan masing-masing. Yang kita tahu ngapain percaya, karena itu tanpa disadari manusia dikutuk kan dengan itu kan. Iya, itu ada kutuk dan kutuk ramalan Pak Gibran. Karena setiap hari orang ngomong gitu. Saya ini kan monyet. Nah, suami saya babi katanya gitu. Ya kan, atau saya ini kan babi. Nah, istri saya ular. Bayi kawin sama ular kan ya bagaimana itu? Tidak ada pengaruh Pak Gibran. Yang jelas nasib itu ditentukan oleh perjuangan kita. Hati, perjuangan, kerja keras, dan hubungan kita sama Tuhan. Makanya guru saya sebelum saya bertobat ngomong gini, saya tidak membekali kamu nama besar, karena kamu harus mengukir namamu sendiri dalam sejarahmu, dan tidak membekali kamu dengan harta, tapi aku membekali satu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu hati sebuah pedang. Kekuatan hatimulah yang menentukan hidupmu. Benar kata Alkitab,
Dari hatilah terpancar kehidupan kita. Amin. Dan Pak Gilbert, Sama-sama bilang jaga hati saya. Nah, ada salah satu yang Pak Gilbert perlu tahu, bahwa seumur hidup saya belum pernah utang Pak Gilbert. Baik bank maupun perorangan. Boleh dicek seluruh dunia Pak Gilbert. Kenapa? Karena saya dari kecil pernah mengalami kekuatan hati itu. Yaitu apa? Saya dilepas di hutan. Hanya dibekali 1 pisau, 1 botol air, dan 1 korek api. Dilepas di hutan selama 1 bulan. Makanya saya ini pernah makan tikus Pak Gilbert. Setelah itu namanya kucing, ulet, semua saya makan Pak Gilbert untuk bertahan hidup. Setelah keluar dari sebulan kemudian dijemput guru saya. Guru saya ngomong sama saya, inilah kekuatan hati. Kalau kamu di hutan aja masih hidup, apalagi di kota. Dan yang kedua, harus ingat pelajaran ini sampai kamu mati. Selama ada tikus, kamu hidup. Gitu Pak. Nah, Daud, kita udah dapat pelajaran banyak. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Amin. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang pernah terlibat? Pernah Harus terlibat dengan dipatahkan guru kutuk, dan lain-lain. harus dipatahkan, namanya kutuk alam kubur Pak Gilbert. Apa itu kutuk alam kubur? Lah karena kutuk pemanggilan arwah. Kalau dulu sebelum saya bertobat, itu tidak boleh Pak Gilbert.